Bapa yang di surga, mengucap syukur kami kepadamu karena Engkau telah mengutus putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui Tuhan Yesus Kristus telah mengutus Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah Engkau kepada kami ya Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Bisakah kita hidup benar? Semua orang bisa mengatakan, aku nggak bisa hidup benar. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengatakan kita bisa hidup benar. Kita bisa hidup benar. Walaupun kita dan semua orang mengatakan kita tidak bisa hidup benar. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan hidup benar itu? Hidup benar adalah hidup sesuai dengan firman Allah. Apa itu firman Allah? Firman Allah adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Dan tidak itu saja, tetapi mengasihi sesama kita seperti kepada diri kita sendiri. Bahkan tidak itu saja, Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Saudara, firman Tuhan ini tidak begitu mudah untuk dilakukan, tetapi kita bisa melakukan. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita lihat firman Tuhan yang mengatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menawarkan diri. Dia adalah satu-satunya jalan supaya orang itu bisa hidup benar. Supaya orang itu bisa hidup di dalam kebenaran. Dan supaya dia dapat datang kepada Bapa yang di surga. Jadi yang tekankan di sini, yang saya tekankan di sini, Yesus adalah jalan kebenaran. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang bisa hidup benar kalau dia tidak ada di dalam Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup benar kalau dia tidak melalui Yesus. Orang hanya bisa hidup benar kalau orang itu ada di dalam Yesus. Kalau dia percaya kepada Yesus. Kalau dia ada di dalam pengembalaan Yesus. Kalau dia adalah pimpinan daripada Yesus. Dan Yesus naik ke surga. Dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Supaya Roh Yesus, Roh Kudus itu dapat memimpin kita. Supaya kita dapat hidup di dalam kebenaran. Dunia tidak bisa menawarkan kebenaran. Seorang pun tidak bisa hidup benar. Mungkin kelihatannya benar, tetapi sesungguhnya itu hanyalah munafik. Kelihatannya di luar demikian, tetapi hatinya tidak demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Yesus menawarkan, aku adalah jalan. Supaya engkau dan aku bisa hidup benar. Dan supaya kita bisa masuk ke rumah Bapa kita yang di surga, yaitu Allah yang esa. Saudara-saudara, mengapa kita kok bisa hidup benar? Saudara-saudara, Yesus bukan sekedar manusia. Yesus bukan sekedar nabi. Saudara-saudara, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, ucapan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah,
yang namanya ucapan Allah selalu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu firman itu adalah Allah. Jadi saudara-saudara, yang diucapkan Allah adalah Allah itu sendiri. Ucapan Allah selalu bersama-sama dengan Allah, dan ucapan Allah adalah Allah. Saudara-saudara, kalau saudara melawan firman Tuhan, ucapan Tuhan, itu sama dengan saudara melawan Tuhan. Kalau saudara melawan orang tua, ucapan orang tua saudara, saudara berarti melawan orang tua saudara. Kalau saudara melawan ucapan atasan saudara, saudara berarti melawan atasan saudara. Kalau saudara melawan ucapan daripada pemerintah, maka saudara juga sama dengan melawan pemerintah. Saudara-saudara, ucapan itu bersama-sama dengan yang mengucapkan, dan ucapan itu adalah pribadi yang mengucapkan itu. Oleh sebab itu dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Saudara-saudara, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah bersama-sama dengan firman-Nya. Karena setiap kali Allah mengucapkan, setiap kali Allah menciptakan, Dia cukup dengan ucapannya. Jadi begitu katakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi saudara, siapa yang melawan firman berarti melawan Allah. Ia pada mulanya, firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi saudara-saudara, setiap orang yang melawan Yesus sama dengan melawan Allah. Karena Yesus adalah firman, dan segala sesuatu diciptakan oleh firman, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Kalau segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah, saudara-saudara, tanpa firman itu berarti tidak ada sesuatu pun yang jadi. Ayat keempat, dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Semua manusia mencari kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah. Tanpa Yesus tidak ada kehidupan kekal. Tanpa Yesus tidak bisa kita datang kepada Allah, bersama-sama dengan Allah, mengalami hidup kekal di langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat yang kelima, terang itu di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, di dalam Yesus ada kehidupan, dan kehidupan itu terang manusia, menerangi hidup kita. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara-saudara, kalau saudara baca lebih lanjut di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kapan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita? 2000 tahun yang lalu. Firman menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus, dan telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Dia adalah anak tunggal Bapa, anak Allah yang Maha Tinggi, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, penuh dengan kasih dan kebenaran. Jadi saudara-saudara, kalau saudara percaya kepada Yesus, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudara, kalau engkau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau mendapat kasih dan kebenaran. Di dalam Dia, di dalam firman ada kasih.
Di dalam firman ada kebenaran. Firman adalah kebenaran dan firman adalah kasih. Jadi kalau firman itu saudara ikuti Yesus, hidup saudara pasti bisa benar. Bisakah kita hidup benar? Bisa. Kalau engkau dan saya percaya kepada Yesus, ada di dalam Yesus. Saudara-saudara, bisakah engkau hidup di dalam kasih? Jawabannya pasti juga bisa. Karena di dalam firman, firman itu adalah kebenaran dan firman itu kasih. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan begini, akulah jalan. Saudara, jalan. Apa yang dimaksud dengan jalan? Saudara, kita bisa lihat di dalam Ulangan pasal ke-5 ayat yang ke-32 dan 33. Kita sedang bicara, Yesus katakan, akulah jalan. Saudara, Yesus adalah jalan supaya saudara bisa hidup dalam kebenaran. Dan kita lihat kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dan di dalam kebenaran tadi ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Kehidupan firman itu, firman yang hidup itu menerangi pikiran kita supaya kita hidup di dalam kasih. Mari kita lihat di sini. Maka Ulangan 5 ayat 32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Jadi ini ceritanya waktu bangsa Israel takut menghadapi Tuhan itu datang. Kalau Tuhan itu datang, dia selalu datang dengan kemuliaannya. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Apa yang dilakukan dengan setia? Firman Allah, kebenaran itu. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara, Yesus adalah jalan. Jalan apa? Supaya saudara dan saya bisa hidup benar. Tanpa Yesus tidak ada seorang pun yang dapat hidup benar. Dengan Yesus, saudara dan saya bisa hidup benar. Saudara-saudara, ayat yang ke-33 dikatakan kita nggak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri dari firman itu. Ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah engkau jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Jadi supaya keadaan kita baik-baik, hidup kita, keadaan kita baik-baik, umur kita panjang di tempat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, jadi Yesus adalah jalan supaya kita bisa hidup benar. Hidup benar itu susah, saudara-saudara. Ya. Walaupun saudara sudah ikut Yesus, untuk ikut jadi hidup benar itu nggak gampang. Ya. Saya berkali-kali katakan, walaupun saya sudah percaya Yesus, tetapi sebelum saya dipenuhkan Roh Kudus, hidup benar itu susah. Tetapi jalannya adalah melalui Yesus. Yesus kemudian mengirimkan Roh Kudusnya kepada kita. Setelah kita dipenuhi Roh Kudus, baru hidup kita bisa jadi benar. Benarnya gimana? Bukan karena kita disuruh benar, tetapi kita punya keinginan untuk hidup benar. Dan kita dapat berjalan dengan hidup benar. Haleluya. Jadi di dalam Yesus luar biasa. Di luar Yesus binasa. Di dalam Yesus luar biasa. Di luar Yesus binasa. Ya saudara, ini adalah kabar baik. Kabar baik inilah yang diberitakan saudara-saudara. Mari saudara-saudara kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, begini Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Yaitu Tuhan Yesus waktu mau disalib.
Saudara-saudara, dia berdoa untuk murid-muridnya. Karena sebentar ya lagi Tuhan Yesus meninggal. Dan Tuhan Yesus mati selama 3 hari. Setelah itu Tuhan Yesus dibangkitkan. Setelah Tuhan Yesus pada hari yang ketiga dibangkitkan, selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah itu dia naik ke surga, disaksikan dengan murid-muridnya. Dan selama 10 hari, yaitu mulai hari Kamis kemarin sampai dengan hari Minggu nanti, bukan minggu ini, murid-muridnya berdoa untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara, pada hari-hari kita menantikan kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita harus sungguh-sungguh menghormati akan Roh Kudus ini. Karena Roh Kudus itulah cara Allah untuk memenuhi kita, supaya kita tidak punya keinginan untuk berbuat dosa. Ingat, jangan cuma menerima Roh Kudus, tapi sampai dipenuhi Roh Kudus. Tidak cuma terima Roh Kudus, tetapi harus sampai dipenuhi Roh Kudus, ya. Engkau tidak sekedar ditinggali Roh Kudus di dalam roh saudara, tetapi Roh Kudus itu harus terus mengenus saudara-saudara, memenuhi pikiranmu, perasaanmu, dan kehendakmu, sampai terus memenuhi akan seluruh tubuhmu. Izinkan dia memenuhi seluruh pekerjaanmu, memenuhi semua pelayananmu, memenuhi semua keluargamu, ya saudara-saudara, supaya kita bisa hidup benar. Dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Saudara-saudara, apa itu kebenaran? Masing-masing orang katakan aku benar, orang lain katakan aku benar, yang lain lagi katakan aku benar. Siapa yang benar? Kalau masing-masing kebenarannya berbeda-beda, gak ada yang bisa bilang apa. Tiap kepala orang, masing-masing kepala punya rambut yang hitam sama, tetapi di dalam pikirannya berbeda-beda. Jadi apa itu kebenaran? Mari kita lihat saudara-saudara. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Wah, pikirnya Petrus mengampuni 7 kali itu udah hebat. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Inilah kebenaran. Inilah firman Allah. Inilah Yesus. Inilah kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Apa maksudnya? Tak terhingga. Ya, kita harus mengampuni musuh kita 70 kali 7. Jadi kebenaran itu adalah apa yang diucapkan Tuhan. Apa yang diucapkan Tuhan itu sudah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan Yesus itu sudah menyatakan dirinya melalui contoh dan teladannya. Dia mengampuni ketika dia disalib di atas kayu salib. Dan sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Jadi apakah kebenaran? Kebenaran adalah mengampuni. Berapa kali? Tak terhingga. Selama kita masih hidup, kita harus mengampuni orang lain. Itulah kebenaran. Apakah kita sudah itu benar? Saudara, tes, sudahkah engkau mengampuni? Berapa kali mengampuni? 70 kali kah? Tidak. Kita terus menerus mengampuni. Kita mengampuni untuk mencari jalan keselamatan mereka, untuk menyadarkan mereka bahwa dosa adalah dosa.
ya, supaya mereka kembali ke jalan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Mari kita akan lihat di dalam Matius pasal 22 ayat 37. Maaf, saya akan mulai aja ayat yang ke-36. Jadi firman Tuhan itu kalau diringkas itu adalah kasih. Ya, jadi mengampuni itu dasarnya apa? Kasih. Ya, saudara-saudara, mari kita lihat. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, sama, ya, bukan berbeda. Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapakah yang disebut sesama manusia? Bukan saudara seiman saja, tetapi sesama manusia adalah musuh. Orang yang memusuhi kita adalah sesama manusia. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, kitab para nabi. Jadi saudara, seluruh firman Tuhan ini, saudara-saudara, ini kalau diringkas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa saudara-saudara yang bisa melakukan seperti itu? Gak ada seorang pun yang bisa melakukan seperti itu. Kalau ada musuh kita, gak boleh dibalas, tetapi kita harus mengampuni. Ya. Itu saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang bisa. Bisakah kita? Bisa. Caranya gimana? Percayalah kepada Yesus, tinggallah di dalamnya. Jadikan dia juru selamatmu. Dengan darahnya dia mengampuni dosamu. Dengan bilur-bilurnya dia menyembuhkan engkau. Dengan dia hidup kembali setelah mati, pada hari yang ketiga dia bangkit, dia naik ke surga. 40 hari kemudian, dia kemudian 10 hari kemudian dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara-saudara, saudara bukan saja bisa hidup dalam kebenaran, tetapi saudara punya keinginan untuk hidup benar. Jadi bawaannya itu, keinginannya itu untuk hidup benar. Inilah yang disebut kabar baik, ya. Inilah sebetulnya yang disebut kabar baik. Saudara, mari kita lihat apakah yang disebut kebenaran tadi, yaitu firman Allah adalah kebenaran. Di dalam kebenaran ada kasih. Di dalam kebenaran, di dalam firman ada kebenaran. Di dalam firman juga ada kasih karunia. Mari kita lihat saudara-saudara, ini sekarang kita lihat mengenai kebenaran. Roma 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Saudara-saudara, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendapat hukuman atas dirinya. Jadi saudara-saudara, orang yang hidup di dalam Yesus, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan hidup benar dan hidup di dalam kasih. Kepada siapa?
saudara-saudara, kepada semua orang, termasuk di dalamnya pemerintah. Karena apa, saudara? Pemerintah itu berasal dari Allah, dan pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Siapa, saudara-saudara, yang bisa hidup benar? Nggak ada. Bisa kan? Bisa. Kuncinya apa? Di dalam Yesus dan di dalam Roh Kudus. Jangan bilang nggak bisa. Mari saudara, kita akan lihat. Dikatakan tadi, akulah jalan. Hanya melalui Yesus. Kebenaran. Yesus tidak sekedar jalan, tetapi Yesus adalah kebenaran. Jadi kalau engkau di dalam Yesus, engkau hidup di dalam kebenaran. Dan hidup. Apa artinya hidup? Mari kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 3 ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia loh saudara. Jadi saudara tidak boleh mengasihi seiman aja, ya. Tapi saudara, kita semua harus mengasihi dunia. Seisi dunia. Yaitu orang yang percaya kepada Yesus dan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bahkan orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak peduli. Saudara-saudara, kita harus mengasihi dia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman yang menjadi manusia, yaitu anak Allah yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Kita tidak akan mati. Walaupun kita mati secara tubuh, roh kita hidup. Dan kita akan dihidupkan bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus datang di awan-awan, kita akan dihidupkan. Kita akan memerintah bersama dengan Yesus selama 1000 tahun di muka bumi. Tidak ada peperangan, tetapi semua di dalam keadaan damai. Jadi saudara-saudara, Yesus adalah Raja di atas segala raja. Saudara-saudara, Yesus adalah Mesias. Dia adalah Kristus. Dialah yang diurapi. Dialah yang akan memerintah seluruh muka bumi. Dialah yang akan menyelamatkan Israel selama 1000 tahun. Saudara-saudara, setelah itu langit dan bumi digulung. Kemudian kita akan tinggal bersama Yesus selama-lamanya. Yaitu kita akan hidup kekal. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus adalah jaminan hidup kekal. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus. Mari kita akan lihat Yohanes 14 ayat yang ke-17. Usia Yesus akan berlanjut, artinya setelah Yesus naik ke surga, sebelum dia turun ke muka bumi, dia menjadi kepala di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kemudian dia akan turun, sudah menurunkan atau mencurahkan Roh Kudusnya. Dan saudara-saudara, Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Dan kita jangan cuma didiami Roh Kudus, tetapi kita harus sampai dipenuhi. Ya, ini kesalahan orang Kristen. Setelah dia percaya Yesus, dia menerima Roh Kudus, tapi tidak mau dipenuhi. Kalau saudara dan saya, kita sudah percaya Yesus, masih belum hidup dalam kebenaran, suka kalah di dalam daging karena daging. Ingat,
Jangan cuma didiami Roh Kudus, tapi harus sampai dipenuhi. Tanda orang dipenuhi adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara-saudara, Rasul Paulus katakan, aku berdoa dalam bahasa roh lebih dari kamu semua. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk supaya batin kita cerdas, supaya Roh Kudus bisa memimpin kita dalam segala sesuatu. Itu tujuannya. Kalau saudara belum dipenuhi Roh Kudus dan batin saudara belum terasah, terlatih, saudara tetap akan jatuh bangun dalam dosa. Jadi saudara harus melatih roh saudara peka dengan Roh Kudus. Caranya, renungkan firman Tuhan, utamakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, segera lakukan kesaksian batin, dan berdoalah dalam bahasa roh. Berdoalah dalam bahasa roh sebanyak-banyaknya, supaya saudara dan saya bisa hidup dalam kebenaran. Kalau enggak, susah. Saudara bisanya begini, oh iya, sorry ya, tadi salah. Besok lagi, wah sorry ya, salah lagi. Saudara selalu katakan sorry. Karena saudara apa? Saudara tidak peka dengan Roh Kudus. Tetapi kalau saudara banyak berdoa dalam bahasa roh, banyak membaca Alkitab, saudara apa yang dikatakan? Apa yang akan terjadi? Saudara akan, sebelum melakukan, hati saudara udah rasanya nggak enak. Nah, itu batin saudara, hati nurani saudara sudah mulai bicara. Ya. Jangan diterjang. Ya. Kalau hati saudara ada rasa sesuatu, saudara justru berdoa dalam roh, supaya saudara, kalau Tuhan tidak memberikan maknanya, minimal Tuhan menghindarkan masalah itu. Tapi kalau saudara bisa terus berdoa dalam bahasa roh, apa yang dinyatakan Roh Kudus itu kepada saudara. Ya, jadi saudara, di dalam Yesus tidak sekedar percaya Yesus, tetapi saudara tidak sekedar juga menerima Roh Kudus, tetapi di dalam Yesus kita harus melatih roh kita, supaya roh kita peka, supaya sebelum kita berbuat dosa, kita udah tahu. Jadi kita terhindar dari berbuat dosa. Ya. Saudara-saudara, kekristenan ini adalah untuk seluruh muka bumi, supaya dikatakan dalam Alkitab, damai di bumi. Kalau masing-masing kita percaya kepada Yesus, masing-masing kita dipenuhi dengan Roh Kudus, mau melatih roh kita, saudara-saudara, damai di bumi, damai saudara-saudara, ya kan? Kenapa Natal dirayakan? Damai di bumi, damai di bumi. Kenapa saudara-saudara? Memang mestinya damai. Lah, mau damai itu harus ada urutannya. Percaya Yesus, menerima Roh Kudus, saudara harus sampai dipenuhi. Nah, dipenuhi, saudara harus terus melatih kepekaan roh saudara, supaya saudara hidup dalam kebenaran. Jadi bukan tahu-tahu gitu ya. Ini suatu proses ya. Proses dalam hidup kita supaya kita berbuah-buah roh. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 3-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, mengenal Roh Kudus, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Saudara-saudara, kita ini rumahnya Roh Kudus. Saudara-saudara, dia tidak saja menyertai kita, dia akan diam di dalam kita. Dia akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Dia akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi saudara-saudara, kalau saudara belum percaya Yesus, percayalah kepada Yesus. Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, penuhlah dengan Roh Kudus. Kalau saudara sudah penuh Roh Kudus, wah, saya udah penuh Roh Kudus, saya udah ngomong terus bahasa roh. Cuma ngomong doang.
Apa yang harus saudara lakukan? Renungkan firman Tuhan, utamakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pasti saudara punya kesaksian batin. Segera lakukan kesaksian batin saudara. Berdoalah dalam roh. Saudara-saudara, itu kelima-limanya harus dilatih dalam hidup kita, supaya roh kita peka. Supaya kalau akan terjadi sesuatu, saudara lebih tahu sebelum hal itu terjadi. Saudara, itu namanya dipimpin di dalam kebenaran. Saudara, dikatakan yaitu roh kebenaran. Dunia tidak bisa menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namanya aja roh, ya, rohnya Allah. Tetapi kamu mengenal dia. Saya mengenal ada Roh Kudus tinggal di dalam saya. Saya tahu dia menyertai saya. Saya tahu dia diam di dalam diri saya. Dialah yang saya hormati. Karena saya menghormati Bapa, saya menghormati Tuhan Yesus, saya juga menghormati Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan oleh Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Sekarang dia tinggal di dalam kita. Jangan buat dia tidak kerasan. Tetapi saudara-saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita punya sifatnya Allah. Ya, saudara-saudara, jadi saudara akan berbuah dengan buah-buah kebenaran. Kemudian saudara, Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi saudara-saudara, tidak memimpin kita dalam seluruh kebenaran saja, tetapi dia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu hari ini saya menawarkan kepada saudara, kalau saudara tidak bisa hidup benar, oh pasti bisa. Jangan cuma percaya Yesus. Yesus itu mencucikan dosa kita dengan darahnya. Supaya apa? Tubuh kita layak untuk didiami Roh Kudus. Setelah didiami Roh Kudus, jangan cuma didiami Roh Kudus, tetapi harus sampai dipenuhi Roh Kudus. Setelah saudara penuhi Roh Kudus, saudara berkata-kata dalam bahasa roh. Jangan cuma itu, latih terus supaya roh manusia kita peka. Supaya saudara ada keinginan untuk hidup benar. Bukan saja bisa hidup benar, tetapi punya keinginan untuk hidup benar. Itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita tutup mata kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan segala sesuatu kepada kita. Mari kita bangkit berdiri. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah kabar baik, kabar keselamatan. Karena kami semua dapat hidup benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.